Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmania Anggi. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu PPE dan juga penanganan limbah di laboratorium. Sebelum memasuki laboratorium, sebaiknya kita menggunakan PPE. PPE itu apa sih? PPE merupakan singkatan dari Personal Protective Equipment atau yang biasa dikenal dengan APD. Kita menggunakan itu agar melindungi kita dari radiasi, percikan bahan kimia, dan juga dari kecelakaan-kecelakaan yang dapat terjadi selama di laboratorium. Alat pelindung diri yang minimal kita gunakan sebelum memasuki laboratorium yaitu kacamata, masker, jas lab, glove atau sarung tangan karet, dan juga sepatu. Kita akan membahas mengenai penanganan limbah di laboratorium. Limbah di laboratorium secara garis besar dapat dibedakan menjadi limbah kimia dan juga limbah biologi. Penanganan limbah kimia dapat dilakukan dengan cara netralisasi, pengendapan, reduksi, atau oksidasi. Nah, limbah kimia ini biasanya merupakan limbah yang termasuk ke dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Cara yang pertama dapat dilakukan untuk menangani limbah kimia ini yaitu dengan netralisasi. Misalnya, limbah asam dinetralkan dengan basa agar pH-nya menjadi netral atau seimbang. Kemudian cara yang kedua yaitu pengendapan, di mana kontaminan logam, misalnya ada kontaminan logam berat dalam cairan diendapkan dengan tawas. Yang terakhir yaitu dengan reduksi oksidasi. Reduksi oksidasi ini dilakukan untuk zat organik yang toksik atau beracun, dapat dilakukan dengan reaksi reduksi oksidasi sehingga terbentuk zat yang kurang atau tidak beracun lagi. Nah, selanjutnya limbah yang biologi. Limbah biologi ini biasa terdiri dari bakteri, virus, jamur, dan juga bekas-bekas makhluk hidup yang kita gunakan selama di laboratorium. Penanganan limbah biologi ini dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu disinfeksi, yaitu dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan virus, kuman, atau bakteri yang berbahaya bagi kehidupan. Yang kedua yaitu cara pengenceran, dengan mengencerkan air limbah sehingga mencapai konsentrasi yang cukup rendah. Yang ketiga yaitu proses biologi. Proses biologi dilakukan dengan menggunakan bakteri-bakteri yang dapat mengurai limbah tersebut. Yang keempat dapat ditanam atau dikubur dengan cara menguburnya di dalam tanah. Dan yang terakhir dapat insinerasi atau pembakaran dengan memasukkan limbah ke dalam insinerator. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.